Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya ya, PC Modif Garut. Dan konten kali ini konten saya yang kedua ya. Saya di sini mau ngebahas tentang cara nge-sync komputer ya. Cara nge-sync komputer itu baik itu komputer yang jadul sekalipun ataupun komputer yang sekarang ya, yang motherboardnya udah support. Cuman kebanyakan konsumen saya terutama nggak tahu tuh bagaimana cara nge-sync-nya ya. Oke, yang pertama itu yang harus disiapkan tentu saja motherboardnya dulu, dicek dulu itu motherboardnya udah sync belum ya. Ini di belakang saya ada contoh ya. Ini contoh motherboard sejuta umat ya. Ini udah banyak yang pakai. Ini ASRock Steelgain ya, dia udah otomatis support 3 pin RGB sync, dan dia bisa diatur warna pakai aplikasi seperti seperti di belakang saya, nanti juga saya contohkan. Dan untuk satu lagi, untuk yang PC-nya yang yang belum support atau versi PC lawas lah, intinya motherboardnya yang belum support, itu ada cara yang lain, yaitu caranya pakai fan hub kayak gini ya, fan hub kayak gini. Jadi nanti papat RGB-nya bisa tercolok ke sini, dan ini nanti powernya bisa ke semua power supply, semua jenis ya, baik yang kayak gini, ini ada di hadapan saya, ya kayak gini. Nah, ini yang penting ada colokan ininya aja. Nah, satu ini Molex kayak gini ya, yang satu lagi buat power SATA. Nah, kayak gini. Jadi si fan hub itu ada dua power ya, biasanya ada Molex, ada SATA. Intinya semua power supply ada lah. Nah, kemudian ini yang misalkan yang pakai PSU jadul pun sama aja sih, soalnya dia konektornya pakainya dua aja, Molex atau ke SATA seperti ini ya, itu powernya. Nanti saya contohkan. Oke, yang pertama saya mau demonstrasikan dulu yang PC-nya udah support 3 pin RGB atau SYNC ya. Yang pertama intinya cek dulu motherboardnya. Oke. Untuk yang pertama saya ngebahas yang SYNC dulu ya, yang PC yang beda di SYNC. Oke, yang pertama cek dulu motherboardnya, jangan sampai kayak gini ya. Ini misalkan motherboard kelihatannya keren banget ya, ini dari body semuanya benar-benar kekinian, tapi jangan salah, ini dia cuman supportnya 4 pin saja ya, 4 pin RGB header. Nah, kayak gini. Jadi dia enggak support 3 pin RGB. 3 pin RGB itu yang lebih banyak modenya lah ya. Dia bisa rainbow, bisa musik, bisa LED gerak, dan lain-lain. Nah, kayak gini nih. Ini punya saya motherboardnya Asus Strix ya. Dia udah support keduanya. Intinya jangan sampai lupa ya, kalau mau beli motherboard itu pastikan yang udah SYNC 3 pin RGB seperti ini ya. Seperti biasa dicek-cek dulu di websitenya. Oke. Nah, yang kayak gini juga, ini juga kelihatannya keren. Nih, mantap. Tapi dia cuma supportnya 4 pin aja. 4 pin juga bisa diatur pakai aplikasi, cuman dia warnanya terbatas. Dia nggak bisa rainbow, nggak bisa LED gerak, nggak bisa mode-mode lainnya. Intinya terbatas lah, dia RGB-nya mode nyalanya sedikit banget. Oke. Nah, itu untuk pembahasan motherboardnya, contohnya seperti itu ya. Dan ini untuk yang kalau udah SYNC, dia part-partnya seperti kipas. Ini saya ada Lianli, ada ada RAM yang udah support. Kita coba tes ya. Nah, ini sekarang saya tes support enggaknya ya. Nah, sekarang kita tes coba ganti warna ya di off mode. Nah, ini kelebihan SYNC itu dia bisa diatur pakai aplikasi. Jadi nggak pakai remote atau yang lainnya, tapi syaratnya yaitu si motherboardnya harus support ya. Jadi itu ini saya contohkan. Nah, dari 3 pin RGB ini saya kasih cabang. Ini kan 1, sedangkan 4 banyak ya. 4 ARGB itu banyak.
Ini kita colok. Nah, nanti yang kesini buat ke kipas, buat ke lianli ini, dan buat part lainnya juga. Ini jadi intinya banyak kayak gini ya, tuh. Nah, ini jadi banyak. Ini bisa disambung lagi, dicabang lagi terus sampai tak terhingga ya. Seperti itu. Nah, ini kelebihannya seperti itu. Jadi sekarang kita bisa ganti ininya pakai aplikasi. Tuh dia jadi semuanya ya. Ini Corsair saya nggak ini ya, karena ini nggak SYN. Corsair dia pakai software beda lagi, pakai IQ. Nah, oke, seperti itu. Jadi yang rainbow itu tinggal klik tombol aja. Sekali klik langsung bisa diatur warna sesuai keinginan. Oke, sampai di situ itu untuk sesi yang PC-nya udah SYN ya. Intinya cek dulu motherboardnya, cek di websitenya apakah udah ada support 3 pin RGB atau 4 pin RGB header. Intinya kalau udah ada itu udah SYN. Bisa bisa diatur pakai aplikasi motherboard. Oke, sekarang pindah ke sesi PC yang lawas ya. PC-PC jadul yang misalkan yang motherboardnya belum motherboard jadul kayak gini. Yang kayak gini juga ini masuknya apa ya, jadul ya, intinya nggak ada 3 pin RGB ya. Intinya motherboard kayak gini cuman pengen yang bisa warna-warna rainbow kayak gitulah. Intinya seperti ini ya. Ini kita masuk ke tahap yang PC lawas. Intinya yang pertama power supply-nya harus kosong buat powernya ya. Buat power Molex. Sekarang kita coba yang ini ya. Nah, pakai ini. Ini sekarang kita pakai Panhub Gomoon. Jadi untuk PC yang belum support, ini jalan keluarnya pakai ini. Ini pakai remote nanti. Nanti semua part RGB bisa nanti beli CPU cooler yang 3 pin RGB. Intinya semuanya yang udah 3 pin RGB bisa masuk ke sini. Oke, sekarang kita coba nyalakan aja ya. Pasal. Oke. Nah, ini ya. Ini saya contohkan. Nah, ini dia si Panhub ini kan ada yang mintanya pakai Molex seperti ini. Ada yang mintanya pakai ini. Intinya sama aja. Ini juga bisa diganti-ganti. Sumber powernya bisa diganti, dicabut, diganti ke situ. Oke, kita coba nyalakan yang ini. Nah, ini udah nyala ya. Tuh. Jadi misalkan kalau punya, coba pakai remote dulu. Nah, sekarang kita coba masukin kipas ke sini. Oke, nah ini saya contohkan yang pertama itu misalkan kita mau pasang kipas yang 3 pin RGB ya. Nah, ini saya ada full moon. Nah, ciri yang udah SYN itu kayak gini ya. Nah, ini kalau motherboardnya udah support 3 pin RGB tinggal colok aja. Cuman kalau PC lawas kan nggak ada. Jadi dia coloknya ke Panhub sini ya. Ini kita colok dulu power LED-nya ke sini. Nah, dia jadi udah otomatis nyala. Seperti itu. Kita nyalakan juga power ininya, power kipasnya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk PC lawas ini tinggal gini aja. Yang penting modalnya ada. Colokannya tersisa ya, colokan tersisa SATA atau Molex. Nah, jadi tinggal atur aja pakai ini. Nah, misalkan kalau contoh tambah part lain ya. Nah, ini misalkan mau pasang cover VGA HRGB. Nah, kalau mau pasang tinggal pasang aja ini. Tinggal colok ke sini. Nah, ini kan udah otomatis nyala. Nah, seperti itu. Tinggal ganti. Nah, jadi ini semuanya bisa SYN satu remote.
ini untuk PC yang belum support ya, PC jadul. Oke, seperti itu. Sekarang kita misal ada contoh apa tuh namanya, contoh yang lain ya. Ya, yang ini. Ya ini fan hub juga, cuman beda soket, dia 6 pin di sini. Kalau ini kan ada 3 pin PWN hub, 3 pin RGB. Tuh ini kan beda-beda soket ya. Sama ini buat PWM. Nah, kalau ini dia satu semua. Ini dia satu, jadi 6 pin semuanya ya. 6 pin kayak gini. Nah, gimana caranya? Oke, sekarang kita langsung aja nyalakan yang ini ya. Sekarang kita cabut dulu yang ini. Oke, nah sekarang kita coba yang ini ya. Yang ini nyalakan seperti ini. Ini contoh powernya Molex seperti ini ya. Jadi ada fan hub yang coloknya seperti ini. Ini Molex langsung ke PSO. Oke, tinggal colok aja. Nah, seperti ini. Kita tesnya langsung aja. Kita off, on lagi, auto. Nah, ini berarti udah nyala. Nah, ini 6 pin tuh yang kayak gini ya. Nah, dia jadi power LED sama power kipas, buat nyalain kipasnya itu bersatu, guys. Oke, kita langsung aja colokin. Nah, jadi kayak gini ya. Ganti warna. Yes, tuh seperti ini. Nah, kalau misalkan mau disatuin kipas sama kipas ini. Nah, sama kipas kayak gini, ini bisa juga. Nah, dia seloknya ke yang ini ya, colokan yang ini. Nah, kita sambung dulu ini converter ya. Ini banyak di toko online converter buat ke sini. Oke. Nanti dia tinggal colok ke sini. Nah, ini tinggal colok ke sini. Cuman ini kan gak nyala karena ini terpisah power LED-nya. Jadi dia ini langsung ke motherboard. Ini kayak pasang kipas lah, di motherboard ada. Nanti ada tulisannya Cavan. Oke. Seperti itu ya. Jadi misalkan kalau mau pakai cover, nah misalkan cover ini 4 RGB, tinggal colok aja langsung. Ini juga bisa dicabangin. Bisa pakai kabel cabang, jadi bisa pakai cabang ya, bisa tatar hingga. Oke. Seperti ini kita tes. Nah, seperti itu. Oke. Itu udah saya terangin terangin secara jelas ya. Yang pertama itu bagaimana cara nge-sync buat PC yang motherboardnya udah support 3 pin RGB yang tadi yang awal. Nah, yang tadi terakhir saya ngejelasin tentang bagaimana biar PC yang lawas itu bisa sync RGB juga, yaitu pakai fan hub. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 cara. Satu lewat motherboard, yang satu yang belum support yaitu lewat fan hub. Seperti itu ya. Intinya kalau mau praktis ya emang ke motherboard, cuman banyak kan konsumen yang udah terlanjur beli atau salah beli motherboard. Jadi pilihannya yaitu ke fan hub seperti ini ya. Oke. Seperti itu saja ya. Saya bikin video ini khususnya untuk konsumen saya yang banyak yang belum paham itu bagaimana cara nge-sync ke motherboard ataupun yang belum support ya, bagaimana cara ngerakit si fan hubnya. Oke, videonya cukup sekian, semoga bermanfaat untuk yang lihat. Jangan lupa kalau ada yang ditanyakan tinggal komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Kalau misalkan yang lagi nyantai-nyantai, lihat aja video yang lainnya juga. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.